Selamat siang, perkenalkan nama saya Denio Ezekiel Swiding Brahmana dari program studi teknik elektro angkatan 22. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah tinjauan pustaka saya berjudul Pengembangan dan Pengoptimalisasian Angin sebagai Pembangkit Listrik. Sebelum saya masuk menjelaskan pengembangan dan pengoptimalisasian angin sebagai pembangkit listrik, saya terlebih dahulu ingin membahas tentang renewable energy atau sumber energi terbarukan. Ya, ini kenapa? Karena angin itu merupakan salah satu renewable energy atau sumber energi terbarukan. Renewable energy atau sumber energi terbarukan menjadi isu dan topik yang hangat diperbincangkan belakangan ini karena cadangan sumber daya alam yang semakin menipis, kemudian ada dampak polusi yang ditimbulkan, dan kemudian juga ada eh, permasalahan harga bahan bakar yang terus melonjak naik, mendorong manusia untuk menemukan dan berinovasi, menemukan sumber daya yang lebih ramah lingkungan, lebih murah, dan dapat terus diperbaharui. Kita masuk ke pembahasan tentang pengembangan dan pengoptimalisasian angin sebagai pembangkit listrik. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari namanya kebutuhan akan energi listrik. Pemanfaatan energi yang dilakukan manusia biasanya berasal dari generator atau pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Maka digunakanlah angin sebagai sumber daya baru. Pemanfaatan angin sebagai sumber energi diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan perubahan iklim serta menipisnya cadangan sumber daya alam fosil. Pengembangan dan pengoptimalisasian terus dilakukan demi mendapatkan energi yang paling efektif dan yang paling efisien. Pengembangan angin sebagai sumber energi sudah banyak dikembangkan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, India, Inggris, Prancis, Brazil, dan Cina. Ini adalah salah satu contoh tabel data penggunaan sumber energi di Denmark, ya, di mana di tahun 2014 penggunaan sumber energi mereka itu 56% berasal dari energi baru dan terbarukan, sebanyak 56% di 2014, di 2020 itu banyak 79%, dan di 2025 mereka perkirakan akan 90%, dan di 2050 100%. Nah, ini sendiri angka yang sangat besar ya, melihat sekarang kondisi masih banyak negara-negara yang menggunakan energi fosil ya di sini, dan didominasi oleh angin sebagai energi baru terbarukan itu yang sebagai sumber energi itu didominasi oleh angin sebagai sumber energi. Nah, bisa dilihat di sini bagaimana angin itu bisa menjadi salah satu sumber energi yang sangat mendukung dan sangat bisa dimanfaatkan untuk kedepannya untuk skala besar maupun skala kecil. Nah, berikutnya kita bakal masuk ke pengembangan dan pengoptimalisasian angin sebagai pembangkit listrik itu ada apa saja yang sudah dilakukan. Oke, yang pertama ini ada contohnya, ini adalah eh, pengoptimalan dan pengembangannya. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga angin offshore atau di lepas pantai. Kemudian ada hybrid ICDC offshore pembangkit listrik tenaga angin desain optimal. Pendesainan paling optimal itu bagaimana? Yang ketiga ada pembangkit listrik hybrid biogas, surya, dan angin. Dan keempat adalah pengoptimalan menggunakan baterai energi storage. Oke, kita masuk saja ke pembahasan yang pertama, pembangkit listrik tenaga angin offshore lepas pantai. Seperti yang kita ketahui, pembangkit listrik tenaga angin itu biasanya terdapat di daratan, daerah, khususnya di daerah pergunungan atau perbukitan, ataupun daerah-daerah hamparan padang rumput yang luas yang memiliki angin yang lumayan, angin yang kencang. Nah, namun ada suatu inovasi yang dilakukan yaitu sebuah pembangkit listrik tenaga angin di offshore, di lepas pantai. Pembangkit listrik tenaga angin offshore adalah inovasi yang dilakukan untuk memanfaatkan tenaga angin yang berada di lepas pantai. Oke. Nah, eh, hal eh, hal ini dimunculkan ide karena pemanfaatan eh, hal ini muncul karena permasalahan lahan yang ada di daratan. Nah, jadi diharapkan pembangkit listrik tenaga angin offshore ini dapat menjadi salah satu solusi dan dapat membantu pengembangan juga pembangkit listrik tenaga angin offshore. Maksudnya bisa menambah daya dari pembangkit listrik tenaga angin yang berada di daratan. Ya. Pembangunan pembangkit listrik tenaga angin di lepas pantai dapat memberikan keuntungan, namun diperlukan persiapan yang matang. Ini adalah contoh bagaimana susunan rangkaian pembangkit listrik tenaga angin di lepas pantai atau offshore. Di sini ada wind turbines, ini ada offshore substationnya yang di lepas pantai, kemudian ada onshore,
yang di daratan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga pembangkit tenaga listrik di lepas pantai ini dapat menyelesaikan permasalahan kepemilikan lahan karena pembangunan dilakukan di lepas pantai karena tidak ada hak milik ya. Persiapan namun memerlukan persiapan pengumpulan data energi angin, memerlukan ya persiapan pengumpulan data dan potensi energi agar tepat guna. Kita perlu mengenal karakteristik angin di berbagai wilayah untuk mendapatkan hasil yang paling efisien. Nah, dan itu juga perlu bersama matang karena pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik lepas pantai memerlukan biaya yang lebih besar ya dikarenakan memerlukan fondasi yang lebih kuat dan jika ada kendala akan sulit melakukan perbaikan karena aksesnya berada di lepas pantai. Nah, kondisi angin yang tidak menentu menyebabkan ketidakpastian keluaran tenaga angin menjadi faktor utama yang menghambat pemanfaatan tenaga angin dalam sistem tenaga skala besar ya untuk offshore ini. Makanya perlu adanya kontrol yang baik agar saat angin berada pada kecepatan yang tinggi, daya yang dihasilkan oleh turbin tidak melebihi batas aman dan juga pengendalian turbin dan arus yang ada agar sistem dapat berjalan baik saat kondisi angin sedang tidak menentu. Pemanfaatan listrik tenaga angin di lepas pantai dapat dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga angin yang berada di darat. Ya, saat kondisi angin di lepas pantai berada pada kecepatan maksimum, maka sistem akan memaksimalkan penggunaan pembangkit listrik tenaga angin yang berada di lepas pantai, sehingga diharapkan dapat diperoleh sumber energi yang dengan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, itu adalah salah satu contoh pertama pengembangan pengoptimalan yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan dan pengoptimalan menggunakan hybrid AC/DC offset pembangkit listrik tenaga angin desain optimal. Nah, pembuatan pembangkit listrik tenaga angin memerlukan desain dan perencanaan yang tepat agar berjalan dengan efisien. Nah, maka dari itu perlu perencanaan dan penyusunan yang lebih tepat, penyusunan desain yang lebih tepat. Ini adalah desain pembangkit listrik konvensional. Sampai saat ini sebagian besar pembangkit listrik tenaga angin itu menggunakan DC ya, menggunakan DC dan itu belum ternyata setelah banyak peneliti menunjukkan bahwa kesesuaian desain baru sebagai solusi yang paling ekonomis, mereka menemukan bahwa beberapa dari mereka menyarankan untuk memperluas sifat DC tadi dengan mentransmisikan dari tegangan tinggi itu ke grid untuk mempertimbangkan kemungkinan memiliki seluruh pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di DC. Jadi mereka membuat suatu alternatif baru di mana mereka akan mengumpulkan energinya itu di dalam bentuk AC, kemudian di pengumpulan pengumpulan arusnya itu berdasarkan menggunakan AC, kemudian arus bolak-balik, kemudian dikumpulkan menggunakan DC ya. Ini contoh-contoh desain pembangkit listrik hybrid AC DC di mana seluruh pembangkit turbin yang ada di itu dihubungkan melalui AC dan kemudian akan disalurkan melalui DC ke platform platform utama dari transmisinya dan juga pengumpulan energinya. Yang ketiga ada pembangkit listrik hybrid biogas surya angin. Oke, ini adalah suatu sistem tenaga terdistribusi dengan menggunakan dua atau lebih sistem pembangkit tenaga listrik eh, dengan menggabungkan tenaga misalnya dengan menggabungkan tenaga angin yaitu dengan menggabungkan tenaga angin, solar dan surya maksudnya solar atau surya kemudian juga angin ya biogas angin dan surya ya pada pembangkit listrik tenaga angin daya yang dihasilkan terkadang belum stabil karena kondisi angin yang ada tidak konstan atau tidak menentu. Energi biogas itu tidak bergantung pada pengaruh iklim sehingga menawarkan cadangan baru yang bisa eh, dapat dimanfaatkan untuk menyimbangkan energi misalnya dengan biogas dengan angin tadi bisa bisa itu biogasnya sebagai penyeimbang energi. Nah, kemudian dengan adanya surya juga, dengan didominasi surya, dapat muncul sumber baru yang dapat membantu cadangan yang lebih banyak. Jadi eh, dengan adanya penggunaan energi biogas, surya, dan angin ini tidak terbatas, bisa saling melengkapi, dapat menciptakan suatu sistem yang berdiri sendiri ya, dan lebih optimal, diharapkan lebih optimal. Nah, ini adalah skema dari penggunaan angin, matahari, dan biogas sebagai sumber
energi pembangkit listrik ya sebagai terintegrasi gitu. Jadi dia menggabungkan tiga sumber energi menjadi satu sistem baru yang dapat menghasilkan lebih banyak lagi energi. Di sini sebagai dapat kita lihat bahwa semua eh, sistem itu terhubung dan untuk menghasilkan listrik. Di sini ada menggunakan baterai energi storage yang akan dijelaskan pada poin keempat ya. Oke, pada poin keempat ada pengoptimalan menggunakan baterai energi storage atau BESS ya. Oke, sebelum menjelaskan bagaimana pengoptimalnya, kita jelaskan bahwa apa itu baterai energi storage ya. Baterai energi storage adalah teknologi baterai khusus yang mampu menyimpan energi. Baterai energi storage ini akan menyimpan energi berlebih yang dihasilkan oleh sistem energi terbarukan ya. Misalnya dari rangkaian tadi ada energi yang terbarukan yang kelebihan itu akan disimpan oleh baterai energi storage dan akan digunakan untuk menyuplai beban pada saat sumber energi baru terbarukan tidak dapat menghasilkan energi. Jadi misalnya pada saat tertentu ternyata sistem rangkaian ini tidak dapat, sistem pembangkit listrik angin ini mungkin tidak dapat uh, menghasilkan energi yang cukup bahkan untuk menyuplai dirinya sendiri. Nah, ini akan digunakan energi berlebih yang disimpan oleh baterai energi storage. Jadi baterai energi storage ini berfungsi sebagai backup power ya, sebagai eh, sebagai cadangan-cadangan utama. Jadi penggunaan baterai energi storage ini dapat menjadi solusi dalam skala kecil ataupun skala besar di wilayah-wilayah contohnya yang dapat menjadi apa ya, cadangan-cadangan misalnya pada saat itu mungkin kondisi yang sedang tidak memungkinkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Terdapat banyak sekali pengembangan dan inovasi yang dilakukan manusia demi mendapatkan sumber energi yang terbaik. Pemanfaatan, pengembangan, dan pengoptimalisasian yang telah dijelaskan hanyalah beberapa dari sekian banyak pengembangan lainnya yang dilakukan dalam pemanfaatan tenaga angin sebagai sumber daya pembangkit listrik. Sekian kesimpulan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.